Selamat malam. Urban Misteri kali ini akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dikirim oleh sahabat kita, Edi. Kita lanjut aja langsung ke ceritanya ya. Perkenalkan, nama saya Edi. Saya menjalani pekerjaan saya berjualan bakso sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Saya biasa berjualan di komplek perumahan. Tapi sejak saya berjualan di perumahan itu, baru kali ini saya bertemu hantu. Saya memang berjualan malam hari. Berangkat selepas sholat maghrib dan sampai di rumah itu biasanya jam 11 sampai jam 12 malam. Waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu. Setibanya saya di komplek perumahan itu, tidak seperti biasanya. Pada saat itu saya langsung berkeliling komplek. Tapi saya nongkrong dulu sebelum berkeliling di sebuah tempat pencucian mobil yang ada di komplek perumahan itu. Di tempat cuci mobil itu saya nongkrong sambil berjualan sampai jam 8 malam. Namun saya belum dapat satu orang pun penglaris. Padahal pada saat itu cucian mobil sedang ramai. Akhirnya saya memutuskan untuk berjalan mendorong gerobak bakso saya untuk berkeliling menjajakan bakso sambil memukul-mukul kentongan, berharap ada yang membeli bakso saya. Tidak seperti biasanya juga, saya berjalan di sisi kanan jalan. Saya tidak tahu kenapa, setelah melewati 4 rumah dari tempat cuci mobil itu, di depan saya ada seorang wanita berambut panjang, bergaun putih, menghentikan saya. Wanita itu memanggil saya, "Baksonya dong bang, campur ya," kata wanita itu. Pada saat itu saya sangat bersyukur. Alhamdulillah batin saya. Akhirnya dapat juga penglaris malam ini. Tanpa banyak bicara, saya langsung melayani permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan pesanannya, saya sodorkan semangkok bakso kepada wanita itu. "Ini mbak," kata saya, dan wanita itu menerimanya. Sambil menunggu ia makan, saya turunkan kursi plastik yang ada di atas gerobak bakso saya, agar saya bisa duduk menunggu wanita itu selesai makan baksonya. Namun, baru saja kursi plastik saya taruh di atas tanah, dan saya belum sempat untuk duduk. Wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosong kepada saya sambil berkata, "Lagi dong bang, lapar nih." Tanpa banyak tanya, saya layani saja permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan permintaannya, saya sodorkan kembali semangkok bakso kepada wanita itu. "Ini mbak," kata saya, dan wanita itu pun menerimanya kembali. Lalu saya duduk lagi. Baru saja saya duduk, wanita itu sudah mengembalikan mangkok kosong kepada saya sambil berkata, "Tambah satu lagi ya bang, bener-bener lapar nih." "Ya mbak, tenang saja, kalau sama saya mah," jawab saya sambil menyiapkan permintaannya. Setelah selesai, saya sodorkan lagi semangkok bakso kepada wanita itu. Setelah diterimanya, saya pun duduk kembali. Dan baru saja saya duduk, wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosongnya lagi. "Makasih ya bang, ini uangnya. Kembaliannya buat abang aja," kata si perempuan itu ya, sambil memberikan uang selembaran 20.000.
Saya pun berkata, "Iya Mbak, makasih juga," kata saya, sambil memasukkan uang itu ke saku. Saat itu saya baru sadar bahwa ada yang aneh. Lalu saya perhatikan wanita itu. Ternyata wanita itu berjalan memasuki kebun yang ada di pinggir jalan dan masuk ke rimbunan semak-semak. Pada saat itu saya melihat punggung wanita itu seperti berlubang dan ada noda darahnya. Pada saat itu saya berpikir, waduh, sundel bolong ini pasti, kata saya dalam hati. Tanpa banyak pikir panjang, saya angkut kursi plastik dan saya taruh kembali di atas gerobak. Dan langsung saya bergegas pergi dari tempat itu. Sebenarnya kisah ini nggak serem sih ya, cuman ya bisa dibilang hoki buat saya. Entah nggak tahu gimana ya. Kita lanjut lagi ke ceritanya. Pada saat itu saya langsung menyeberang agar tidak di sisi kebun sebelah kanan lagi. Jadi langsung saya seberang jalan, pas sampai pertigaan saya belok kiri menuju masjid. Sampai di masjid, saya langsung duduk di tangga sambil menenangkan diri. Karena jujur aja, saya shock juga ngelihat penampakan seperti itu. Saya masih teringat bayangan hantu sundel bolong tadi. Terus terang, hati saya deg-degan banget. Seumur-umur baru kali ini saya bertemu hantu. Selama saya berjualan selama 15 tahun, baru kali ini saya bertemu yang kayak gitu. Tidak beberapa lama saya duduk, tiba-tiba ada banyak orang yang masuk ke dalam masjid. Kira-kira ada sekitar 100 orangan lah. Lalu mereka memasuki masjid dan melakukan sholat berjamaah. Rupanya mereka adalah rombongan wisata Majelis Taklim. Ada 2 bis di jalan depan masjid. Usai mereka sholat di masjid berjamaah, mereka tiba-tiba menghampiri gerobak bakso saya. Mereka seperti berebut mau beli bakso saya. Saya pada saat itu sampai kerepotan. Dan baru kali ini saya mengalami hal tersebut, diserbu oleh pembeli gitu. Selama 15 tahun saya berjualan, baru kali ini saya sampai kewalahan ngalangin pembeli ya. Ngeladangin lah kalau bahasa Sundanya. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk fokus. Dengan sabar saya layani mereka satu persatu sampai habis dagangan saya. Sementara masih banyak yang belum kebagian juga karena dagangan saya udah keburu habis. Saat menerima pembayaran, saya juga kerepotan menerima uang dan memberikan uang kembaliannya. Tapi mereka malah tidak mau dikasih uang kembalian. Ada yang bayar 10.000, ada yang 20.000, lalu mereka pun kembali ke bis mereka. Oh iya, untuk sebagai gambaran, dulu harga bakso masih sekitar 5.000 satu piringnya ya. Kalau sekarang kan harga bakso udah 15 ribuan. Kalau dulu waktu zaman saya menceritakan cerita ini itu masih 5.000. Oke, lanjut lagi ceritanya ya. Setelah bus mereka berangkat, saya pun mendorong gerobak untuk pulang. Tapi saya nggak berani lewat jalan yang tadi saya lewatin waktu ketemu sama sundel bolong itu. Sambil berjalan saya pun bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kata saya dalam hati sepanjang jalan. Saat saya sampai di rumah, pukul 10 malam kalau nggak salah dulu. Saya pun menghitung hasil jualannya dan benar, alhamdulillah, ternyata pada saat itu saya mendapatkan uang yang cukup besar. Benar-benar alhamdulillah sekali ya, entah itu karena apa atau apalah, nggak tahu lah, yang pasti alhamdulillah sekali lah, bersyukur sama Allah karena saya mendapatkan rezeki yang melimpah pada saat itu. Sampai segini ceritanya saya udahin dulu.
Selamat malam.